Sapa Indonesia dan kita selalu senang kalau kehadiran dia. Sean Gelael, Sean apa kabar? Gelael, karena kalau kita lihat prestasinya Sean luar biasa. Gimana nih persiapan? Sebentar lagi mau ada kompetisi lagi ya. Kalau kita bicara soal kompetisi di World Series ini, gimana sih jenjangnya sebenarnya Sean? Mau bisa diceritakan itu? Iya, jadi ya balapan pertama tanggal 25 April ini, jadi Udah ya deket udah dekat ya, 2-3 minggu lagi lah. For World Series is like Formula 2, jadi ya one step closer to Formula 1 is the last step. Jadi ya benar-benar levelnya udah sangat tinggi ya, karena level kompetisinya udah semua yang mau masuk F1 udah full like professional drivers that really want to go to F1. So it's really close to F1 and pas ya kompetisinya sangat tinggi lah. Oke. Gimana tuh? Sean, saya kan bukan pembalap nih ya. Bawa mobil ya normal-normal aja, takut ditilang polisi gitu ya. Itu dari kelas yang kemarin kamu ikuti, sekarang juga sudah ada di World Series ini, apa saja yang kemudian berubah? Kan mobilnya pasti berubah. Itu ada penyesuaian secara teknis atau apa secara sebagai pembalap itu apa aja? Ya, secara mobilnya kan powernya lebih besar karena mesinnya jauh lebih besar, udah kayak 560 horsepower. Terus kayak mobil sendiri lebih besar karena because of the more bigger engine gitu kan. Abis itu juga bigger brakes, carbon brakes, more aerodynamics. Jadi emang lebih technologically advanced aja gitu. And it's just closer to F1. F1 kan udah like 800 horsepower and electric everything gitu kan. But yeah, it's just lebih dekat ke F1 aja, kayak step like lebih besar, lebih closer to F1 itu aja sih. Terus adaptasi gimana dong Sean? Kalau kita lihat kan nyetirmu tuh harus ada penyesuaian juga berarti dengan tenaga yang baru, dengan kapasitas mobil yang juga lebih besar. Gimana ya? Ya, it's like sebenarnya adaptasinya lebih cepat dari yang kita expected. In the first 4 days di testingnya, we already kayak ada posisi 3 dan kayak top 5 gitu. Jadi hopefully kita bisa balapan pertama udah siap. Oh ini jadi saya mau tanya sekalian tuh di situ, Sean. Jadi ini sudah diuji coba ya mobilnya sama Sean gitu? Udah, kita ada 4 hari official test sebelum balapan pertama. Jadi ya, we try to make the most of it, udah prepare everything, race setup, qualifying, high downforce, low downforce, jadi udah. Termasuk menentukan target gitu kan? Jadi targetnya apa nih nanti untuk di World Series ini? Hopefully tahun ini we're looking for top 5. We're really pushing and I think tim kita is really focused and we got good people. And Tom Dillman is title contender ya, bisa menang championship and I hope I can finish top 5 and kan kalau sudah top 5 masuk begitu kan, selangkah lagi F1 target berikutnya ya. Lompatan yang besar dan juga lompatan yang tentu perlu dukungan juga, tidak hanya dari tim yang solid tapi dari pemerintah kita juga, seluruh rakyat Indonesia. Sudah boleh bisa nge-tweet nih kalau gitu tanggal 25 kan ya? Sean, sebentar lagi ya dukungan-dukungannya dan pesaing-pesaingnya kalau kita bisa lihat kira-kira gimana nih prediksimu? Yang lain-lain yang bisa menjadi persaingan terberat di 1 sampai 4 atau sampai 5? Iya, again saya bilang Tom Dillman, my teammate. Bukan karena dia my teammate, tapi emang he's a really experienced driver, highly ranked. Dean Stoneman yang disponsor Red Bull, Matthew Vaxivier dari Prancis, he topped the times all the time di pas testing. Jasman Jafar dari Malaysia, Oliver Roldan, RSM. Jadi banyak lah yang who's capable of top 5. Jadi kompetitor juga bertambah nih seiring sama. Roberto Meri, who's Formula 1 driver as well, who was title contender tahun lalu. Jadi ya banyak banget sih. It's a high. Tapi ini challenge-nya lah ya, bagaimana kemudian Sean juga nanti biasanya dengan persaingan yang lebih ketat kan juga akan jadi lebih kalau saya lihat lagi, sebenarnya baik dengan banyaknya pebalap yang profesional dan juga berpengalaman di sini, berarti kompetisi yang tidak main-main lagi. Ini sudah sungguh di kancah dunia diakui betul bagaimana bergengsinya World Series ini kan. Dan membawa nama Indonesia kan tetap aja satu-satunya Indonesia di seri ini. Enggak ada lagi Vilo. Vilo ya. Dari sedikit ini Indonesia tuh selalulah kemudian jadi berkibar. Sean, satu nih data di kita ya, selain juga bertanding di World Series Renault 3.5 di tahun ini, Sean juga akan ke F3 Red Bull Ring, Macau GP, GP2 Spa dan juga Abu Dhabi. Sesibuk itu nih di tahun ini nanti? Sebenarnya sih nggak sesibuk itu, enggak. Jadi itu persisnya gimana? Jadi sebenarnya aku balap di Formula World Series Renault 3.5. Oke. And that's the sole focus. Tapi
pas ada libur. Misalkan Macau akhir tahun udah kelar seasonnya. Iya. Dan banyak juga kayak tahun lalu Roberto Merri juga ikut. Jadi ya, tapi untuk kualifikasi untuk Macau itu kita harus ikut satu balapan, harus finish satu balapan F3. Jadi makanya kita ikut Red Bull Ring. Dan untuk GP2 ya karena di Juli atau bulan Agustus itu ada libur. Kayak kita juga belum pasti juga ikut GP2. I mean, it's like kalau ada tim yang kosong, if the opportunity comes ya kita ikut untuk tambah jam terbang. Tapi nggak kayak fixed schedule kita mau pasti ikut. Tapi untuk Abu Dhabi dan untuk testing kita mau banget ikut karena udah kelar juga season World Series gitu. Jadi gitu ya. kayak Jadi sebetulnya di sela-sela yang menjadi fokus Sean untuk berlomba di World Series, nanti ada beberapa yang mungkin untuk diikuti. Iya, bukan kayak kita ikut 3 championship. Kalau kita lihat waktu luang, tadi kan kalau ada waktu luang ikut ini, ikut itu. Ini masih sambil bisnisnya jalan kan ya, kuliah bisnisnya ya, Sean ya? Masih sambil jalan. Waktunya itu gimana untuk mengatur ini masih antara tahun ini cukup padat dan juga fokus untuk pertandingan begitu, tapi ada juga yang masih harus dilanjutkan lagi kan untuk studinya. Ya untungnya pas seasonnya mulai kan akhir April ya, tapi kelar sekolahnya kan akhir Mei sampai Oktober gitu. Jadi ya in that time kayak summer breaknya itu where balapannya intens gitu kan. Jadi ya nggak separah nggak sibuk banget pas lagi seasonnya, which is good. Tapi kayak pre-season dan post seasonnya yang bikin sulit untuk pre-season testing, winter testing gitu-gitu yang bikin sulit. Tapi ya bagi waktunya ya gimana ya. Harus manajemen disiplin diri begitu kan ya. Makanya kan kita belajar business management juga kan untuk Ini di timnya Sean ya, baik dari tim manajemen juga tim balap, mereka kan tahu Sean juga belajar gitu, kuliah. Kan rata-rata saya pernah membaca di beberapa artikel gitu, ada pelatih yang, aduh ini anak masih aja belajar sih, mau balap apa mau belajar gitu. Itu terjadi nggak ya, Sean? No, I mean, I think if you reach to a high level, kayak World Series or even higher, you can't do both. I mean, athletes, kayak mereka untuk fokus banget untuk satu, dan kalau sekolah juga fokus banget untuk satu. Kayak orang untuk sekolahnya udah susah banget. Karena jadi terbagi perhatian. Emang harus kasih 100%. I mean, it's hard, but you know, if you love what you do, you can always find a way. Terus dukungan dari keluarga gimana, Sean? Kalau lihat dari orang tua, lihat karirmu sekarang ini sudah mulai menanjak lagi, ada kekhawatiran nggak sih? Misalnya suatu saat begitu kan, kemana nih fokus yang akan dituju? Atau orang tua memang ya udah ini terusin aja? Terutama ayahnya Sean. Gimana? Ya gimana ya? I think career athlete is not long. And if you have the opportunity, you need to take it gitu. You know, Formula One cuma ada 22 pembalap yang ikut F1, and kalau satu-satunya itu saya, I think I really want to be in Formula One and leave my name in Formula One gitu. Kayak not only be in Formula One, I try to win a championship or I try to leave something there that untuk semua orang ingat gitu. And again karena you know, career span-nya nggak lama. I mean, kita bisa sekolah kapan aja kan. Kayak umur 35 juga bisa sekolah gitu. Jadi ini menjadi fokus dulu saat ini untuk mendapatkan ya maksudnya sekolah itu penting banget. Dulu, but kalau kita lihat realistically, sih ya, dengan karir yang sudah Sean dapatkan. Tapi saya pernah baca, jauh sekali. Waktu itu Sean masih di go-kart kali, masih berapa tahun gitu. Ayahnya Sean nih, Glo, Pak Ricardo bilang, Sean ini boleh balap, tapi kalau pelajarannya turun aja sedikit rankingnya, dia kemudian di grounded nggak boleh balap. Itu masih terjadi nggak sama Om Ricardo sekarang? Tapi itu benar kan? Benar. Tapi kali sekarang lebih sulit ya karena udah universitas. Tapi like like dia mau push selalu untuk do the best I can di sekolah dan dia. Kalau saat balap nih, apa yang paling dikhawatirkan? Yang menjadi paling bisa ngedistract? Atau masih ada nggak sih yang Sean khawatirkan, atau it's already like a habit gitu yang udah? No, now I try to not think of anything. Maksudnya kayak awal tahun lalu sama 2 tahun lalu, like kayak harus bagus kayak untuk my dad or untuk family atau untuk orang-orang di sini kan, my fans or di depan TV gitu-gitu kan, like I need to do good. Pressure. Akhirnya pressure and you don't do good gitu. Like now if you just think like if you misalnya gimana ya, kayak if you enjoy what you do again, like I always thought that why did I fall in love in racing the first place, and then if you enjoy, you always do good gitu. If you enjoy what you're doing again,
dan pasti you do good. If you do pressure kayak I have to do good, pasti nggak bagus ya, nggak bakal perform. Yakin nih sampai pasangan mungkin nggak ini juga nggak nge-distract. Pertanyaannya Banyak nih titipan soalnya, titipan nih Sean. Soalnya kan sekarang masa sih ini rumor-rumornya gak ada gitu Sean udah punya pacar gitu kan? Cariin dong. Serius. Kalau gitu kita cariin aja gimana kalau dari dunia musik. Dunia musik ya. Ya mungkin banyak Soalnya kan yang kita belum tahu Sean ini juga bisa nge-rap gitu kan. Nah, kalau kita lihat soal satu lagi kemampuan sisi lain dari Sean Glyle adalah dan yaitu banyak belum orang belum terlalu banyak tahu. Pernah sih saya juga tahu juga. Tapi dia ini bisa nge-rap gitu. Saya sebagai rapper pemula loh. Rapper sapa Indonesia. Apa yang bisa didapatin dari rap sebenarnya sih Sean? Apa? No, jadi dulu Maksudnya kayak apa tuh feel good atau apa tuh? enggak, jadi dulu when I was carding pas pertama kali ke Eropa, it was like tough because you were like the only Asian driver. Jadi kayak banyak bullying gitu lah dari orang-orang sana kan. Ya udah, and then like that's like rap and their lyrics came to me. Jadi akhirnya ke bawah, and then you like it, and then like ya udah gitu aja. Jadi lebih culture-nya sih daripada rapnya sendiri and like fame whatever. Enggak, lebih kayak the lyrics influence me to become stronger gitu aja sih. Terus kamu buat lirik sendiri juga sekarang kan ya? Enggak. Coba dikit dong, nggak boleh dong, di sedikit aja terakhir kita ngobrol. Kita mau lihat, kan kapan lagi kan sudah mau tanding, sudah mau balapan nih tanggal 25 nanti yang gitu suka kan. rap buat Sean sebelum kemudian kita melepas Sean. Kamu berangkat kapan? Hari Minggu Hari Minggu ini ya? berangkat, udah langsung balap tanggal 25 dengan segala persiapannya. Untuk itu saya sih secara pribadi, saya penonton saja untuk dunia otomotif dan ada anak-anak muda seperti Sean Glyle di sini. Kita berharap Indonesia punya pembalap F1. Amin. Mudah-mudahan nanti ada Sean Glyle di sana. Jadi sukses untuk itu. Do the best lah untuk diri sendiri dan juga dengan demikian ada nama Indonesia di situ. Betul. Itu yang Tapi saya bangga. sebelum ke sana, tetap saya masih mau cerita nih. Aja kan. Dulu dong. Singkat aja mungkin satu baris, satu paragraf. Oke, asik. Apa? Acapella or? Oh iya, boleh. Atau mau dikasih musik sedikit? Enggak. Malu deh. Saya kasih tepukan nih. Gimana ya? Nggak apa. Okay, check it. Step into a mind of a young man. If you don't, I don't really give a damn. All I wanna do is to make you understand. If you don't wanna listen, I guess you ain't part of the plan. Sorry if I digress. All I wanna do was to be the best. To put my mind to the test. Staying up late, no rest. Feeling bulletproof, no vest. But I confess, my mind's a living mess in a world of stress. I digest, but I just wanna take it to another level that I've never been on. So I could sit on any single-seater racer or car that I put my gas on. And when I blow out, what you gonna say, homie? Not a goddamn thing. But that's enough of me, SG, the racing king. Kayaknya kita tunggu albumnya juga. Serius ini, jadi kita tunggu kemenangan di tanggal 25 nanti. Tanggal 25 kan ada di Kompas TV juga kan. Jadi tanggal 26 ya kalau nggak salah hari Minggu. Jadi if you wanna support, if you wanna please, dukungan kalian itu really important to me and to all my team, and it gives me motivation. Jadi tolong doa dan dukungannya. Terima kasih banyak. Untuk Sean Glyle dan Indonesia, kita pasti akan terus mengikuti. Kirim informasinya apapun yang Sean lakukan di sana, kita akan terus mengikuti terus Sean Glyle. Oke, terima kasih Sean, dan kita akan kembali juga di Sapa Indonesia usai jeda. Tetap bersama kami. Wow.